kesempatan kali ini, alhamdulillah saya dipertemukan dengan seseorang yang menurut saya inspiratif untuk kita semua, dan ini untuk kalangan-kalangan anak muda juga tentunya ya. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, saya akan mengupas cerita tentang sebuah perjalanan hijrah dari seorang supporter bola menjadi lebih baik itu. Nah, kita akan bertanyakan sisi kelamnya dan bagaimana perjalanan dari pada masa dulu menjadi supporter yang fanatik, yang penuh dengan banyak musuh mungkin ya, dan sampai sekarang menjadi lebih baik gitu ya. Nah, di samping saya ini ada Bang Jerry. Oke, perkenalkan dulu, mungkin Bang bisa diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jerry. Saya orang perumahan Sempasa, Teluk Jambe Timur. Iya. Dulu saya seorang anggota supporter bola itu Persija, The Jackmania. Oh, The Jackmania. Ya, salah satunya itu kita bermarkas di Karawang, basecampnya. Nah, mungkin itu. Oke, ini gini ya. Saya tertarik untuk mengangkat kisah dan cerita Bang Jerry ini, yang dimana banyak teman-teman saya yang cerita tentang Bang Jerry. Misal teman-teman tongkrongan saya yang katanya Bang Jerry ini dulu anak jalanan pendukung bola yang fanatik, benar ya Bang ya? Betul. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas semua lika-liku perjalanan hijrah dari Bang Jerry, gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman semua, tentunya bagi teman-teman supporter bola, anak-anak muda yang terlalu fanatik dengan bola. Suatu saat ketika kalian mendapatkan suatu hidayah mungkin ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan berpikir bahwa semua itu kita akan kembali kepadanya. Ya, kalau tidak dimulai sekarang untuk melakukan perubahan, mau kapan lagi? Saya akan melakukan pertanyaan. Yang pertama mungkin apa sih masalah yang sering di organisasi atau komunitas yang sering terjadi di teman-teman Bang Jerry? Ya, paling untuk permasalahan yang biasa itu kan namanya selek ataupun sesama anggota wajar ya. Iya, Wajar. Justru itu bagian dari kedewasaan kita. Justru kita sebagai keluarga bagaimana caranya masalah besar itu kita kecilkan, masalah kecil kita selesaikan. Nah, kadang kan seperti ini image atau pikiran teman-teman yang lain bahwa sekarang itu teman-teman berpikirnya 9 kebaikan itu bakal kalah atau hancur dengan satu kesalahan. Nah, meskipun kesalahan itu sebesar kelingking. Iya. Nah, itulah kesalahan manusia yang kecilnya sebesar kelingking itu bisa diingat selalu. Sedangkan yang 9 kebaikan itu dilupakan. Nah, kadang disitulah permasalahan-permasalahan namanya, apalagi masalah uang. Itu kan sensitif kan, namanya uang, kas apa segala macamnya. Nah, justru dengan hadirnya teman-teman yang dewasa ini, ya kan, notabene yang dewasa, yang sudah paham, sudah mengerti, itu harusnya merangkul, bukan saling pukul, bukan saling bina, bukan saling hina. Nah, itulah permasalahan yang sering terjadi dalam anggota atau di komunitas kita. Mungkin sih dulu sama sekarang tuh bedanya hanya ya, kalau dulu kan kita kalau misalkan mencari nama ataupun kita pengen terkenal tidak terlepas dari dunia persilatan, yang dimana kita itu memerlukan aksi-aksi lah, kayak misalkan tawuran, ya kenakalan remaja lah seperti biasa. Cuma kan untuk saat ini cuma model-model selfie lalu bisa viral kan, bisa di share ke media sosial kemana itu bisa terkenal. Kalau dulu kan kita harus berantem dulu, harus gimana dulu gitu kan Bang. Ya, mungkin salah satunya seperti itu ya. Iya, kalau dulu mah kita harus baku hantam dulu baru kita bisa terkenal gitu. Tidak jauh, tidak lepas dari dunia persilatan. Kalau sekarang mau selfie atau tiktok bagaimana bisa langsung udah bisa terkenal ya. Jadi kalau zaman dulu siapa dia yang jago, nanti dia yang bakal naiknya namanya up ya, kepada terus. Iya, kita dapat respect dari situ. Ya mungkin seperti itu aja sih masalah-masalah dari komunitas mah. Ya kadang kan namanya permasalahan itu di komunitas ya masalah duit sih intinya. Ya kan, masalah uang. Ya kadang kan kita kalau misalkan ada yang pinjam uang, biasanya kan namanya uang itu kan sensitif ya Bang ya. Iya, benar-benar sensitif.
nanti kita sebagai peminjamnya itu ya yang minjemin. Nah kita kan kadang pikiran kita kalau misalkan dia nagih ke kita, wah dia kejam amat ya kan, neken saya atau memarah saya, padahal dialah saya lah gitu ya yang sebagai yang minjem ini ya biang utamanya gitu, biang keladi dari semua permasalahan itu. Nah itulah seperti itu paling juga Bang, jadi contohnya seperti itu. Mungkin kemudian ada lagi pertanyaan-pertanyaan masuk. Yang kedua ada, apa Bang Giri pernah takut pada saat itu ketika banyak yang nyari atau banyak musuh? Karena tahu sendiri untuk notabene-nya kalau untuk supporter bola yang fanatik biasanya musuh nggak cuma satu, Betul. gitu. Gimana? Gimana? Ya kalau takut sih manusiawi ya. Iya. Kalau takut sih manusiawi. Kadang orang kalau misalkan tidak punya rasa takut itu ya gampang mati biasanya gitu. Iya. Ya kalau misalkan kita ibaratnya tadi itu kan masalah takut itu udah di dalam kita sudah tertanam ya, jiwa takut itu. Besok kalau kita sering menentang ataupun terlalu berani itu biasanya orangnya gampang mati. Gampang mati ya. Iya. Itu kalau sebenarnya entong wanita gitu kan. Mau cara bahasa Sunda namanya. Bisi apes seperti Bisi apes. negara cadas gitu ya ibaratnya. Nah itulah yang disebut negara cadas lah yang saya udah alami gitu kan. Jadi dengan akibat kenakalan remaja bahwa ketika kita ibaratnya berurusan dengan hukum itu pasti ya, karena resiko terbesar itu ya kita berurusan dengan hukum. Nah dengan berurusan dengan hukum lah itu ya titik balik kita bahwa 1000 ataupun puluhan ribu teman-teman kita ya cuma orang tua aja yang nengok kita, yang membantu kita gitu. Sedangkan teman-teman yang lain, nah cuma kita berpikirnya positif bahwa apa yang kita tanam itulah kita tuai. Makanya ketika kita berantem ataupun kita ngegebukin orang, nah ketika kita digebukin balik dan kita sampai berurusan dengan hukum, itulah resiko kita. Jadi nggak usah, saya nggak pernah berpikir bahwa saya menyalahkan teman-teman. Oh mana ketika saya berurusan dengan hukum ataupun saya dipukulin, kalian nggak ada di belakang saya. Nah saya tidak pernah berpikir seperti itu karena itu sebuah resiko yang harus saya alami dan saya harus terima begitu resikonya ya. Resiko. Oke, kemudian kenapa sih Bang bisa sampai berhijrah bertobat gitu? Salah satu halnya itu banyak teman-teman yang sudah saya anggap kakak ataupun saudara itu dengan gara-gara fanatisme yang buta gitu ya, yang terlalu cinta berat dengan sepak bola itu meninggal. Luar biasa sampai ada meninggal. Nah itu ketika aku posisinya sampai ngelayat kan, sampai ya gotongin teman-teman ya gitu kan. Nah disitulah saya sadar gitu bahwa wah saya nggak boleh nih meninggal dalam keadaan seperti ini, dalam berperan sesama supporter yang notabene itu ya kita maupun Viking kayak mau The Jack, mau Surabaya, Bonek ataupun Aremania, sejatinya kita sama manusia. Kita sama-sama manusia. Ya lagu kita juga masih sama, itu Indonesia Raya. Nah kalau kita dibentur-benturkan kan, apalagi kita The Jack Mania Karawang, saya orang Sunda asli gitu kan. Nah saya berpikir bahwa apa yang saya telah lakukan dulu gitu, jangan sampai itu bisa merusak masa depan saya. Pertama, yang keduanya saya berharap dan berdoa kepada Tuhan jangan sampai saya meninggal dalam keadaan yang seperti itu gitu. Nah itulah yang membuat saya jadi berubah gitu Bang ya. Iya. Ya hijrah sampai seperti sekarang ya. Katanya dulu pernah minta maaf yang Bang ya ke langsung ke Bandung gitu karena saya pernah lihat juga di media soal masalah itu. Oh iya. Jadi awalnya kita dari Karawang itu rencana itu 7 orang. Iya. 7 orang untuk kita silaturahim ke Bobotoh yang di Bandung. Kita lewat media sosial awal 7 orang. Ketika pas hari H-nya 7 orang, Mbak. Karena namanya ke Bandung itu kan mereka juga, waduh, wah anak gua nih, kan kita kan panggilan toke, ya kan? Istri gua nggak mengizinin katanya ke Bandung soalnya terlalu bahaya, apalagi ini masalahnya masih panas kan antara Viking dan The Jack saat itu. Apalagi teman ada yang usul juga gimana kalau kita nyewa polisi gitu, ya kan? Apa kita ke Polda apa gimana? Kita untuk dikawal. Kita kalau damai itu
ya menurut aku tuh hanya pihak satu dan pihak kedua, ya ada pihak ketiga. Ya sekarang itu biarin aja kita damai secara hati yang tulus, nggak usah ada kepaksaan ataupun disuruh-suruh sama orang untuk berdamai. Nah akhirnya alhamdulillah saya tekankan kepada teman-teman yang lain, yuk siapa aja yang mau ikut, insya Allah niat baik pasti hasilnya akan baik. Alhamdulillah ketika kita datang jadinya bertiga ke Bandung itu, teman-teman orang Karawang juga. Ya meskipun 3 orang ini takut, saya juga ditanya, lu takut nggak sih? Ya pasti takut lah. Cuman kan kalau kita ibaratnya sudah minta maaf, bagaimana? Ya nanti Allah lah yang akan menentukan semua hasilnya. Akhirnya pas begitu kita ke sana ke Bandung, alhamdulillahnya disambut. Meskipun ada salah satu teman kita yang jadi nyumput pura-pura kencing deh Bang. Iya, pura-pura kencing. Akhirnya karena pikiran dia, wah ini picking ini pasti udah ngepung kita nih, udah bakal kepikirannya kemana-mana. Udah gitu. Kemana-mana. Akhirnya alhamdulillahnya datanglah dari picking, anggota picking itu, dia itu langsung menuju kita, mengarahkan ke markasnya langsung ke Boboto ID. Nah ketika kita di Boboto ID itu alhamdulillah kita bukan hanya disambut ya, kita juga difasilitasi. Luar biasa, luar biasa. Itu kan luar biasa sekali, karena pikiran kita yang tadinya negatif seperti apa, teman-teman juga sampai bilang, wah kalau misalkan nanti disuguhin kopi atau teh manis jangan diminum dah katanya. Wah takut diracun katanya gitu Bang, saking parnonya dia. Akhirnya pas gitu kita nyampe ke lantai 2 gitu kan, kita diajakin alhamdulillah silaturahmi sama teman-teman, dan juga anak teman-teman Bobotoh juga bilang bahwa jangan sampai dulu di share ya, jangan sebar dulu, takutnya kan saat itu picking belum semua menerima damai kita. Nah aku jelasin kepada teman-teman dari Bobotoh bahwa niat aku ini baik, emang damai dari hati, bukan karena disuruh-suruh sama orang gitu kan. Nah karena saat itu ya emang pengennya kita damai itu emang dari hati, supaya ya kalau disuruh-suruh kan nggak kurang afdol juga ya Bang. Iya, kalau dari hati kan kita insya Allah meninggal juga enak gitu, nggak ada dendam, nggak ada benci. Nah aku juga di situ sempat bikin spanduk 2 meter 2 meter kali 1,5 meter, itu besar sekali spanduknya, nanti bisa dilihat aja di video ya. Nanti posisinya itu kita di sana membentuk pesan agar fanatisme ataupun keributan ini gara-gara sepak bola jangan sampai kehilangan nyawa gitu loh. Karena apa ya namanya, nyawa itu rasa gampang banget hilangnya gara-gara fanatisme kita ini gitu loh. Ya kita bukan orang munafik, kita juga karena dukungan sepak bola. Saya dari 2004 itu mendukung Persija meskipun nggak tahu nama pemain-pemain siapa-siapa, itulah saya dukung ke sana ya. Akhirnya dukung di GBLA, di Jalak Harupat, sampai Siliwangi itu saya terus, itu meskipun markas mereka, markas picking, markas Bobotoh, tapi saking saya cintanya gitu kan, saya datangin ke sana, nggak peduli. Saya beli tiket sampai nyaru lah, nyumput lah gitu Bang. Nah itu saking pengen untuk Persija. Nah sekarang kan banyak kenapa orang yang banyak yang meninggal tuh karena dia selfie, terus juga dia disebar di media sosial bahwa dia, saya mau ke Bandung nih nonton bola nih, nonton Persija nih. Nah, kan namanya sekarang kan canggih. Orang bisa dicari, orang jadi tahu, akhirnya dipukulin lah di sana. Nah itulah sangat miris lah hati. Nah akhirnya kan saya berpikir bahwa udah cukup gitu. Tapi untuk ngomong Persija mah tetap terus. Tetap ya. Iya, jangan sampai pudar lah sampai Persija. Tapi kapai. Karena memang panggilan udah dari hati ya, memang kita ngedukung, benar-benar cinta banget sama Persija, tapi kita masih tahu batasan-batasan. Bahkan dulu kan ke Palembang, iya sampai keluar pulau lah, ibaratnya saking cintanya saya sama Persija gitu kan. Ya mudah-mudahan aja lah teman-teman bisa berubah pikirannya juga kan, jangan sampai seperti itulah gitu. Ya pokoknya mah saya sama Persija dari dulu ya terus terang aja, mau pakai kereta, mau ke bis, mau pakai motor juga kita jalanin aja ya. Cintanya kita sama sepak bola gitu. Ya emang jiwa kita jiwa muda saat itu ya doyan berantem, sampai kita pernah calling-callingan itu sama
picking itu, ayo kita berantem yuk sebelum motor yuk. Akhirnya kita berantem dulu di jalan baru. Gitu kan dia karena itu saking aduh. Akhirnya ya namanya kita hidup di jalan itu kan, kita pernah juga ngambilin baju-baju picking, jaket-jaket picking gitu kan ya. Kita berantem sampai jagat-jagatin supporter picking yang di Kerawang kan juga banyak orang picking Kerawang tuh kita jagat-jagatin. Ya kita berantem gimana lah. Ya karena juga kita ketika dari Kerawang ke Jakarta itu kan kadang dilemparin. Jadi mobil-mobil kita tuh pecah, nah, itu mungkin timbul ada rasa dendam gitu ya. Lalu kalau misalkan Persib main lagi, gua bantai lagi loh. Bantai lagi. Ya dulu pokoknya garis baliknya ketika saya hijrah itu ya kita difitnah iya. So disangka ngambil STNK apa kunci. Saya enggak seperti itu karena banyak loh. Saya sampai nggak pulang itu. Sampai nggak pulang setahun 7 bulan kalau nggak salah. Jadi teman-teman The Jack itu ya dari ratusan mungkin ribuan itu The Jack ya yang nampung paling segelintir orang lah, nabung karena kita emang nggak mau disebar-sebar loh bahwa stoknya ada di sini nggak mau. Akhirnya saya terakhir tuh di Tempuran saya ditampung di sana hampir sekitar ya kurang lebih 8 bulan lah. 8 bulan di sana ya. 8 bulan. Ya itulah karena ternyata orang-orang yang minta saya itu ternyata anak-anak The Jack juga. Nah, kalau tadi abang masalah di organisasi itu seperti apa ya? Itulah salah satunya. Jadi saling sikut, saling sikat gitu. Karena apa yang tadi di lapangan bahkan gini. Jadi cerita-cerita itu yang banyak kan yang nggak nonton, yang nggak di lapangan tuh cerita. Begini, si ini begini, segini. Tapi ternyata dia nggak ada di situ, nggak ada di lokasi. Makanya dia bisa berargumen, bisa bercerita, berkisah seperti itu. Nah, tapi kan aku jelaskan juga kepada Boboto dulu aku di Bandung, makanya aku janji ketika permasalahan ini sudah memudar ataupun menghilang, aku ingin nyamperin ke kantor Boboto bahwa aku mau meluapkan semua isi hati dan juga apa yang dialamin abang gitu. Ya, makanya alhamdulillah kita dikasih jalan sama Allah untuk menuju ke sana, bahwa saya dulu itu nggak pernah yang sampai nyopet apa ya kasarnya gitu nyopet ya STNK ataupun itulah ya. Kita mah tujuan supporter ya berantem dah gitu di jalan. Lu mau tetangga gua kayak lu mau gimana, lu saudara gua kalau misalkan ketemu di jalan waktu itu kan saking menurut dia jagonya gitu ya udah berantem dah kalau di luar tapi asalkan jangan sampai kalau misalkan udah di perumahan atau di komplek atau di kampung udah biasa aja gitu, jangan sampai kita dibawa keluar. Nah, seperti itu bang. Jadi seperti itu ya. Jadi ini juga bisa buat contoh teman-teman, apapun supporter kalian apa dari Viking atau kalian pendukung klub bola mana, boleh kita mendukung dengan cinta kita. Seberapa besar kita cinta kepada bola yang kita dukung, tapi dalam arti masih mengenal batas-batasan gitu, karena ya mungkin seperti itu ya kan. Betul. Bisa mungkin abang sendiri sebagai narasumber sini juga yang mengalami langsung gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mencontohnya gitu ya. Dan kemudian ini ada pertanyaan lagi bang terakhir ya. Ini yang terakhir ini, bagaimana hubungan Bang Jerry dan teman-teman yang dulu ikut bersama dengan Bang Jerry, apa masih suka bertemu silaturahmi atau mungkin sering nongkrong atau gimana? Untuk saat ini alhamdulillah sih dari teman-teman seperjuangan lah bisa dibilang seperti itu kita sering komunikasi entah lewat Facebook juga ada dari WhatsApp. Nah itu kita sering adakan pertemuan ya silaturahim lah, jangan sampai putus, karena bagiku itu teman-teman seperjuangan itu bukan hanya sekedar kawan tapi juga keluarga. Pada itu alhamdulillah ya mungkin kalau saat ini batasannya ya ada yang belum keluarga, ada yang bekerja di mana-mana, jadinya kita bertemunya nggak sesering dulu ya, meskipun tidak berteman atau tidak bertemu sesering dulu ya cuman kan komunikasi harus tetap berjalan dan silaturahmi terus tetap erat, jangan sampai kita hilang komunikasi, hilang kontak gitu, karena mereka itulah orang-orang yang pernah membantu hidup saya dulu. Jadi nggak kacang lupa kulit ya bang. Tuh. Oke, kemudian ada nggak pesan-pesan
damai dari Abang untuk supporter fanatik buat yang ada di Indonesia? Ya mungkin pesan-pesanku hanya ya mau kita The Jackmania, mau kita Arema, Bonek ataupun Viking, Iya. saya yakin kok ya mau ketua umum, mau korwilnya ataupun pengurusnya itu tidak ada yang menjamin bahwa kita tuh meninggal dalam keadaan Islam, betul kan? Benar. Kita husnul khotimah enggak? Iya. Nah, jadi kita itu berpikirlah bahwa saya bakal diterima nggak nih ya kira-kira sama Tuhan gitu setelah melakukan kejahatan ataupun tindak kriminal. Nah, harusnya kita sebagai pengurus ataupun yang didewasakan atau yang dituakan di dalam organisasi itu loh, kita terus erat perdamaian, kita serukan perdamaian karena kita itu sejatinya setiap manusia yang akan kembali lagi kepada Sang Pencipta. Nah, jadi buat apalah kita fanatik buta ataupun kita terlalu ya sekarang bagian juga musuh yang terberat itu bukan hanya Viking sama The Jack, tapi The Jack sama The Jack juga ya Kerawang sendiri saling ego, saling apa kan, saling memperebutkan apa yang nggak tahu lah yang direbutkan apa kan, yang penting kita jangan sampai bercerai-berai lah gitu kan. Kita udah malu sama dewasaan kita karena kan kita berbicara katanya paling dewasa, ya kan paling paham, paling mengerti, tapi ketika ada persoalan yang kecil aja dibesar-besarkan, ya seharusnya kita selesaikan. Ya mungkin pesan aku seperti itu aja. Semoga supporter Indonesia makin bersatu, makin erat, dan kita hanya mengharumkan nama Indonesia aja. Karena lagu kita masih satu, ya kan? Iya, benar. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Salam Jackmania. Salam Jackmania. Oke, mungkin itu percakapan kita atau bincang-bincang dengan narasumber dari supporter Viking The Jackmania yang sekarang sudah berhijrah ya Bang ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa istiqomah itu dalam artian kalau istiqomah kan mudah-mudahan kita bisa menyebarkan perilaku kita kepada teman-teman yang terlalu fanatik dengan kriminalitas di dalam supporter bola yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan seperti itu. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton bincang-bincang ini. Jangan lupa like dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.